punya cerita. Sehari, ibu gue cuma dijatah 20.000 buat masak. Gue pernah diusir sama papa tiri gue. Gue muak banget sama kelakuan papa tiri gue itu. Gimana kedepannya nasib ibu sama adik gue? Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Sebelum mulai, gue pantun dulu kali ya? Boleh ya? Boleh dong. Main bola sambil kayang, berlarian ke sana ke sini. Cakep. Hai sobat penat tersayang, apa kabarnya nih? Kenalin, gue Arin. Kali ini gue punya cerita yang bikin ngelus dada dan harus sabar banget dengernya dah. Ini tentang papa tiri gue yang punya sifat narsistik dan bikin keluarga gue menderita. Setelah belasan tahun menjanda, akhirnya tahun 2016, ibu gue nikah lagi sama seorang duda anak satu yang bisa dibilang finansialnya stabil. Tapi sifat narsisnya itu loh, bener-bener bikin rugi keluarga gue. Bayangin aja ya, gajinya di atas 10 juta nih. Tapi udah 9 tahun nikah sama ibu gue, rumah aja gak punya. Asetnya cuma motor, itu pun masih kredit. Papa tiri gue ini hobinya bukan mancing, koleksi ayam warna-warni, apalagi main burung. Burung kandang ya, bukan burung yang ono. Hobi dia emang agak lain sih. Dia suka judi dan traktir teman-temannya cuy. Oke lah kalau sikapnya balance antara keluarga sama temennya. Lah ini sama ibu gue pelitnya luar biasa cuy. Ibarat kalau ada nominasi nih, dia menang dah tuh saking kebangetannya. Masa nih ya, sehari ibu gue cuma dijatah 20.000 buat masak. Cukup apa coba hari gini? Kalau gue palingan buat beli kopi doang itu. Lah ini dipaksa harus cukup untuk kebutuhan dapur sekeluarga. Nah, hamil lah ibu gue. Lahirlah adik gue tahun 2017. Sampai tahun 2018 pun itu jatah dapur gak nambah sama sekali. Sedih banget ibu gue harus bertahan di kondisi yang memprihatinkan. Gimana enggak ya? Adik gue kan masih bayi, butuh popok kan? Ibu gue tuh sampai harus jahit popok dari baju bekas karena gak ada uang buat beli popok baru. Gue pun udah lulus sekolah, boro-boro mikir buat lanjut kuliah. Ya gue memutuskan lanjut kerja aja untuk bantu-bantu biaya dapur di rumah biar tetap ngebul. Tapi namanya cari kerja gak semudah cari angin kan? Gue udah berusaha cari kesana kemari, ya belum ada kantor yang berjodoh sama latar belakang gue. Sempet lah gue nganggur beberapa bulan. Di saat nganggur itu, gue pernah diusir sama papa tiri gue. Hancur banget hati gue. Di saat gue butuh support dari keluarga, ini gue harus nelen pahitnya dikucilkan sama keluarga sendiri. Untungnya gue punya temen baik bener, nolongin gue dan bantu cariin kerjaan. Gue pun akhirnya dapat kerja di toko yang gajinya 1,5 juta. Lumayan lah daripada lu manyun. Jujur, kerja di sini cukup kalau buat gue sendiri. Tapi kan gue mau ngasih dapur di rumah ya, dan beberapa kebutuhan buat nyokap sama adik gue juga. Tapi ya ngepres banget, sampai bingung gue maksa nyukupinnya. Ya tugas gue sebagai budak korporat cuman rajin aja. Tapi dari kegigihan gue dan katanya kerjaan gue bagus, dalam setahun gaji gue naik jadi 3 juta. Gue mutusin buat ngekos tuh. Karena jaraknya lumayan, jadi gue ngerasa berat di ongkos. Ditambah lagi gue kan gak punya kendaraan pribadi. Gue carilah kosan murah yang udah plus listriknya. Dan akhirnya gue nemu. Gue pun mulai pulang seminggu sekali buat jengukin ibu dan sekalian ngasih uang bulanan ke ibu. Ibu gue cerita yang bikin gue gak berhenti nangis. Pas akhir bulan, uang bulanan yang gue kasih ke ibu udah menipis. Tapi di situ ibu gak mau minta uang lagi ke gue. Cuman ibu cerita kelakuan papa tiri gue yang makin parah. Dia makan enak di luar, sementara ibu dan adik gue cuma makan nasi sama bayam tiap hari. Akhirnya gue kasih modal 500.000 buat ibu jualan pulsa. Dan dalam waktu kurang dari setahun, untungnya itu bisa lebih dari 2 juta. Ya mungkin itu terbilang kecil, tapi ini usaha cuma di rumah dan yang beli tetangga doang. Bisa dibilang lumayan lah. Ditabung lah itu hasil keuntungan sama ibu. Tapi lu tahu, papa tiri gue jadi suka malakin hasil ibu jualan. Setiap ibu pegang uang, pasti bilangnya dipinjem sama dia dan gak pernah dibalikin. Gue muak banget sama kelakuan papa tiri gue itu.
Kalau bisa gue karungin loh. Gue pun sering nyuruh ibu buat pisah, tapi ibu malah bilang, takut nanti ibu nyusahin kamu. Kan adik kamu masih kecil. Ibu gak mau adik ngalamin hal yang sama kayak kamu, yang dari kecil dititipin ke nenek dan baru tinggal lagi sama ibu setelah ibu nikah lagi kan kak. Gue mikir keras harus gimana kedepannya nasib ibu sama adik gue. Di satu sisi kasihan sama ibu, tapi gue gedek banget sama papa tiri. Jadi gue gak sudi tinggal seatap sama papa tiri gue. Banyak hal yang bikin gue hancur dan kehilangan jati diri gue sebagai anak. Tapi gue bersyukur sih, dengan kejadian itu mungkin jadi titik balik hidup gue yang sekarang. Gue pun berusaha nabung dari nyisihin gaji gue, dan kekumpul 3,4 juta. Gue mutusin buat buka usaha buat ibu. Gue beliin tuh perlengkapan usaha. Berawal ibu jualan minuman, saking usaha ibu laris banget, sekarang berkembang jadi warung makan. Papa tiri gue boro-boro nyumbangin modal atau minimum ngebantuin kek. Malahan usaha ini diklaim kalau itu idenya ke orang-orang, padahal gak punya andil apa-apa. Jujur gue agak trauma sama cowok. Sempet gak mau nikah kalau ada yang ngajak dalam waktu dekat ini. Tapi hidup harus terus berjalan kan. Setelah banyak lika-liku, gue deket sama beberapa cowok. Dari modelan Mokondo sampai sekarang, alhamdulillah gue ketemu cowok yang mapan dan bertanggung jawab. Akhirnya kita pacaran dan udah setahun. Cowok gue pun ngajak gue ke jenjang yang lebih serius. Tapi emang ujian pernikahan tuh ada aja dah. Gue pikir gue bisa keluar dari masalah si papa tiri gila itu setelah gue menikah. Tapi ternyata papa tiri gue berulah lagi dan ngebuat pernikahan gue hampir retak. Gimana enggak? Papa tiri gue kan tahu kalau suami gue tuh orang mapan dan berada. Dan dia pinjem nama suami gue jadi jaminannya buat ngambil mobil mahal keluaran terbaru. Karena suami gue orangnya gak enakan dan mikirnya juga ini mertuanya. Jadinya dia okehin tuh. Jujur, awalnya gue ragu banget. Tapi gue mikir, wah papa mungkin lagi ada rezeki nih buat upgrade kehidupannya. Pasti mobil itu buat ibu dan adik gue juga kan. Usut punya usut nih, ternyata cuma buat pamer aja ke teman-temannya. Dia mau ambil mobil mahal karena dia lihat mobil suami gue bagus. Gak mau kalah gitu dah. Gak bisa banget lihat orang lebih dari dia. Selama setahun, ibu gue cuma naik mobil itu 2 kali. Sisanya dipakai jalan-jalan sama teman-temannya. Dan puncaknya, mobil itu dipinjemin ke temennya dan dibawa kabur. STNK-nya juga dibawa. Pas mobil itu hilang, yang sibuk ngurusin untuk laporan dengan polisi dan pihak dealer itu ya suami gue. Karena mobil itu atas nama suami gue kan. Sementara papa tiri gue main HP dan gak peduli. Ogah banget dia ngurusin kayak beginian. Saat ada masalah kayak gini malah nyuruh suami gue buat maju. Gue ngerasa malu dan kasihan sama suami gue. Udah mah cicilan atas nama suami gue, yang ngurusin ini itu suami gue. Ditambah suami gue harus keluar duit lumayan gede buat bayar laporan ke polisi. Dan sedihnya usaha suami lagi sepi dan tabungan makin menipis. Kita juga harus ngirit habis-habisan. Gue makin ngerasa bersalah karena sejak nikah gue gak kerja dan usaha gue kasih sepenuhnya buat ibu. Ibu gue pun akhirnya jadi nyerah sama sikap papa tiri dan bilang mau pisah. Papa tiri gue selalu ngancem, ya udah tinggal pisah, kamu semua yang ngurus. Dan semua hutang kamu yang bayar. Duh, mana utangnya banyak banget lagi. Puluhan jeti cuy. Mana pakai data ibu gue lagi. Jadi ya ibu gue coba pertahanin terus deh. Setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan, akhirnya ibu dan adik gue bisa bernafas lega. Karena gue ngajak beliau untuk tinggal di rumah gue. Gue belajar kalau bertahan di hubungan yang menyakitkan bukanlah solusi. Akhirnya kita putus kontak sama papa. Karena dia bikin luka batin plus mental ibu sama adik gue berantakan. Untuk mobil, gue dan suami cuman bisa mengikhlaskan. Terkait dengan hutang papa, kita udah gak bisa dijangkau lagi sama debt collectornya. Karena mama udah pindah tempat tinggal bareng gue. Sekarang, gue fokus membangun hidup yang lebih baik sama suami, ibu, dan adik gue. Sekarang mereka bisa menjalani hidup dengan tenang tanpa beban. Meski perjalanannya gak mudah,
Tapi gue bersyukur banget karena pada akhirnya kami semua bisa keluar dari kegelapan dan menemukan cahaya kebebasan. Sampai di sini ya akhir cerita gue. Bye-bye.